Ini tim Jenggi kenapa dah kok pada ketakutan, pada ketar-ketir saat mendengar Mbak Melvi mau dihadirkan sebagai saksi? Tapi tolong, kita harus punya satu semangat, ya. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang ikut serta di dalam hal menegakkan keadilan. Yang merasa diperas itu mengatur lokasi pemberian uang kepada si pemeras. Serius? Yes. Oh. Itu di kesaksian diakui. Oke, terus lanjut. Nah, udah. Nah, setelah tanggal 15 kamu diberikan uang, apa yang terjadi? Kamu tidak ada berita menghilang. Itu gimana? Sampai tanggal 27 Desember Mail me-WA kamu, "Dok, ini ada apa? Kok ada menyebutkan Nikita Mirzani memeras?" Jawaban kamu apa? Kenapa kamu nggak jawab? Aku takut karena dokter detektif minta mereview dan dia akan memeras saya 2 juta $. Lah, ceritanya kan Nikita Mirzani berarti sudah selesai, tidak ributin produk kamu sampai tanggal 27 Desember. Oh. Benar ya, berarti kesepakatannya sudah dilakukan bahwasanya dia tidak akan mereview, dia tidak akan ini. Dan ada satu rekaman itu Kak sampai dibilang, nanti kalau ada orang yang ini, kamu kasih tahu sama Nikita Mirzani biar Nikita Mirzani yang menghadapi dia. Sampai digitukan, makanya aku bilang, aduh, ini masih yang aku Kawalnya dulu itu suaminya Judol dan Kamboja. itu aja sih kalau aku melihat gitu ya Kak. Aku sih gak mau menuduh dia dalang ya, tetapi apa sih tunjungan kau ada di kasus ini? Iya. Ingat nggak pasal law pasal Katanya dia membantu bahwa Dokter Reza ini dirundung, dibully. Dia sebagai seorang yang concern terhadap dia menjadi kayak barrier buat Dokter Reza yang sedang terluka ini. garda terdepan gitu Ibu. Iya, dia garda terdepan. Silahkan merundung, membuli. Nah, kau menyebutkan Nikita menjadi penyakit HIV itu apa? Wow. Logika aja kok penyakit HIV itu nggak bisa loh operasi. Karena kedokteran, luar kau negeri tidak kan. boleh melakukan itu. Itu menjadi rahasia medis dari seseorang loh. Gak tugas kau untuk memberikan statement seperti itu. Itu bukan tugasmu. Dan kalau memang Nikita Mirzani itu terjangkit penyakit begitu, kau lihat dia selalu cek kesehatan kok. Iya. Tugas kau apa di sini? Pertanyaan itu aja. Tugasnya sebagai security yang paling baik, Mimi Peri, yang baik hati dan melindungi banyak orang. Jangan pakai baju sok cantik kau, pakai baju security biar tahu tugasnya. Mati aku. Ya. Kalau saya sih, jadi kalau melihat situasi jalannya sidang Nikita Mirzani dan RG, ini semakin banyak penggiringan opini. Yang ono, yang ene, yang ono gitu. Intinya kita tunggu aja Nikita Mirzani bebas di bulan Agustus. Nggak usah banyak beropini deh, sampai harus menyerang personal gitu. Emang kalian yang menyerang personal itu udah sempurna. Biasanya yang suka menyerang personal itu sebenarnya banyak kekurangan. Serius. Nikita Mirzani mau somasi BCA. Astaga, apalagi fans-fansnya. Emang mau somasi? Masalahnya buat lu apa? Hah? Terus kamu nyebut fans-fans Nikita. Kenapa fans-fans Nikita? Hah? Kenapa fans-fans Nikita? Mau pansos di Nikinya atau mau pansos di fansnya? Nggak perlu aku ladenin yang kayak begini nih. Nggak perlu aku ladenin sebenarnya. Cukup mengingatkan aja, oke? Jangan menyebut nama fans Nikita ya. Apalagi dengan mulut seperti Anda ini. Semuanya mau diurusin. Emang kenapa kalau mau disomasi? Masalah buat lu? Masalah nggak? Masalah nggak? BCA punya bapakmu. Di video saya sebelumnya nyaranin untuk saksi di hari Kamis besok itu nggak usah datang. Kalian tau lah siapa itu orangnya ya kan. Nah di video itu ada yang komen, geng NM ketar-ketir. Lah ngapain gua ketar-ketir? Saudara bukan, dibayar kagak. Loh. Lagian kalau mau datang mah datang aja. Gue mau cuma menikmati, ngeliat ya kan apa yang terjadi. Nah tapi sebagai sesama muslim, saya juga tahu sebagai pedagang
ngasih saran ke kakaknya. Kalau diterima syukur, enggak juga enggak apa-apa. Karena gini guys, kita sama-sama tahu kan buzzernya si RG, netizennya si NM bagaimana. Ya kalau mau datang mah datang aja. Cuma kasihan aja, dia sudah berbenah, dia udah memperbaiki kesalahan, ikut lagi masalah ini nanti takutnya ya kan. Sebenarnya mah gue mah bodo amat, cuman sesama muslim ngingetin aja, kan dia udah berbenah, ya udah gitu. Kesalahan itu wajar lah, manusia itu ada kesalahan. Kalau dia udah memperbaiki ya udah gitu. Jadi kedepannya itu lebih baik jadi owner yang amanah, jangan hanya mikirin untung aja, pikirin juga manfaat dan juga kesehatan konsumen yang membeli produknya, gitu aja maksudnya. Kalian ngomongin saya ketar-ketir, ngapain saya ketar-ketir? Saudara bukan, digaji juga enggak. Jadi ngapain gue ketar-ketir? Kalaupun mau datang ya datang aja gitu. Toh juga dia sendiri yang nerima resikonya ya kan. Demi Allah aja, gue nggak ada dibayar-bayar ataupun apapun itu. Ini pure murni untuk kakaknya biar lebih aman hidupnya, biar jualannya lebih, ya udah fokus aja ke jualannya aja. Kalau emang barangnya udah bagus, ya udah fokusin aja jualan, ngapain ikut-ikut seperti ini. Ya gitu aja sih. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Ini tim Jenggi kenapa kok pada ketakutan, pada ketar-ketir saat mendengar Mbak Melvi mau dihadirkan sebagai saksi? Kenapa takut faktanya kebongkar ya? Aduh, kok pada nyaranin Mbak Melvi, katanya Mbak Melvi udah lu diam aja, fokus jualan aja, jualannya udah nggak kenapa-napa kan katanya. Lah kemarin kenapa-napa bro? Kalau gua jadi Mbak Melvi sakitnya belum hilang sampai detik ini gitu loh. Yang disuruh jual Ferrari apa jual apa itu, aduh. Kalau gua jadi Mbak Melvi, tetap gua berangkat, gua berikan kesaksian yang sesungguhnya. Karena kenapa? Karena biar Pak Hakimnya tahu ini loh yang sesungguhnya terjadi begini. Soalnya kalau seperti ini Mbak Melvi diam-diam saja tidak berangkat, nanti suatu saat nanti bakal terulang lagi. Masa iya mau terulang kedua kali jatuh ke lubang yang sama? Jangan mau Mbak Melvi. Kita itu tinggal di negara yang merdeka, bukan negara tekanan. Jangan mau ditindas ya. Mbak Melvi berangkat, semangat jadi saksi, berikan kesaksian yang sesungguhnya. Dan jangan pernah takut untuk kehilangan pelanggan. Netizen sekarang udah cerdas-cerdas dan pinter-pinter banget. Jadi mereka pada membuktikan dulu nih. Nah, orang yang sudah membuktikan produk-produk Mbak Melvi nggak mungkin berpaling, nggak mungkin mempan kena omongan hasutan sampah ya. Jadi tetap semangat berangkat, jangan mau ditindas. Kita berantas oknum-oknum yang berbuat jahat di sosial media. Kita berantas orang-orang yang mencoba untuk melanggar hukum, melakukan pemerasan dan lain sebagainya. Semangat Mbak Melvi, merdeka. Ini ya teman-teman ya, menindaklanjuti dari komentar-komentar yang ada di kolom komentar. Seberapa penting ya saksi dalam konteks ya penegakan hukum. Teman-teman harus tahu nih ya, kehadiran saksi baik dalam kasus pidana maupun kasus perdata itu sangat penting. Dan ingat, keterangan saksi adalah alat bukti. Kehadiran saksi ini ingin menunjukkan kebenaran untuk keadilan. Jadi ini terkait dengan pembuktian. Ada terjadi tindak pidana atau tidak. Inilah dibutuhkan saksi. Ingat, ini untuk mencari kebenaran dan mengungkap fakta demi keadilan. Jadi hukumnya adalah wajib, ya wajib. Ingat, saksi dilindungi oleh undang-undang. Apabila ada ancaman terhadap saksi, maka itu pidana. Saksi dalam hal ini dilindungi oleh undang-undang untuk pembuktian suatu perkara, baik pidana maupun perdata. Demikian. Teman-teman, siapapun kalian, saya tidak kenal semuanya karena ini puluhan ribu yang nonton, ya. Saya ingin titipkan satu harapan kepada kalian semua. Silakan kamu beraktivitas apapun, tapi tolong kita harus punya satu semangat, ya. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang ikut serta di dalam hal menegakkan keadilan. Kita harus masuk di dalam bagian itu. Kenapa? Karena kalau bukan kita yang berbicara soal keadilan ini, ya, pemerintah bisa abai. Kau bisa bayangkan, saya kasih contoh.
Kasus Peggy Setiawan yang hampir saja dipenjara karena kasus pembunuhan, karena rakyat dia selamat, karena netizen dia selamat. Ya, Tom Lembong hampir saja dipenjara karena rakyat yang kompak, masyarakat yang kompak, netizen yang kompak, mereka selamat dari proses kejahatan hukum. Hasto Kristianto hampir saja dipenjara 3,5 tahun, hampir sudah divonis, tetapi karena rakyat yang teriak, masyarakat yang teriak, netizen yang teriak, kompak, mereka selamat. Makanya saya katakan, tolong kalian, tolong, kalau kalian menyaksikan kejahatan dengan nuranimu, kamu harus bela. Kita harus kompak karena bangsa ini membutuhkan rakyat, tidak membutuhkan kekuasaan yang zolim. Negara ini dia akan berkembang, membutuhkan warga yang kompak. Kita akan maju menjadi negara kuat kalau warga yang kompak. Kita tidak bisa berharap dengan kekuasaan yang zolim. Kita tidak bisa berharap dengan penegakan hukum yang kasar. Kita tidak bisa berharap dengan keadilan yang buruk. Kita hanya bisa berharap kepada rakyat yang kompak dan terus bekerja sama, berorganisasi yang kuat.